Jadi semakin kita diberi nikmat oleh Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diingatkan? Karena orang yang makin diberi nikmat oleh Allah itu sampai lupa. Saya sering katakan, orang itu lebih mampu menghadapinya ketika diuji dengan kemusibahan, diuji dengan kepaten, diuji kemelaratan. Itu banyak orang yang mampu menahan. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, mereka lupa daratan. Apalagi kemudian diikuti dengan bahwa, oh Allah senang pada aku. Ini buktinya. Dagangan lancar, rezeki lancar, perlu untuk ditingkatkan kualitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum, demi akan kami tambah sungguh. Artinya kalau bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 537. Halaman 537 Surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanda baca itu rambu-rambu bagaikan kita berjalan di jalan raya. Di situ ada rambu-rambu. Rambu-rambu itu harus diperhatikan. Antara lain untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan. Begitu juga di dalam mushaf Al-Quran, ulama sudah memberi rambu-rambu, memberi tanda-tanda yang harus diperhatikan. Ada rambu-rambu itu yang wajib, ada rambu-rambu itu yang sunnah saja, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan, dilanggar. Misalnya ada rambu-rambu huruf jim kecil di situ, ada. Itu artinya wakaf jawaz, boleh berhenti di situ dan boleh terus. Ini supaya kita paham ada apa
Quran itu sudah mencukupi. Saking begitu tingginya nilai wahyu-wahyu Allah ini. Oleh karenanya Sayyidina Ali mengatakan, setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran ini dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Coba bayangkan sudah berapa huruf itu tadi, mulai dari kita mulai bismillah sampai sabbah sampai ayat yang kedua, itu sudah berapa huruf? Kalau huruf-huruf ayat Al-Quran yang kita baca itu 1000, berarti 1000, 100.000, nah 1000 kali 10, 10.000 kebaikan yang diberikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan itu bisa berupa rezeki, kebaikan-kebaikan itu bisa berupa kesehatan, kebaikan-kebaikan itu bisa berupa anak sukses, dan macam-macam kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sudah istiqomah baca Al-Quran, dijamin rezekinya oleh Allah. Cuman itu tadi, tata krama ketika kita membaca Al-Quran harus kita perhatikan. Dalam keadaan wudhu, kalau bisa menghadap kiblat, dan antara lain memperhatikan rambu-rambu ini. Kenapa rambu-rambu itu perlu diperhatikan? Karena ini pembicaraan khususnya pembicaraan atau firman Allah. Sama dengan kita berbicara, kan ada intuisinya, ada tekanannya, ada titik komanya. Saya sering menyampaikan contoh. Kalau dalam bahasa Madura itu ada seorang namanya Pak Sari di Madura itu. Kemudian tempatnya di Tanah Merah. Tanah Merah itu Bangkalan, masuk Bangkalan. Kemudian dikatakan Pak Sari mah Tanah Merah. Nah, udah lain artinya dengan Pak Sari mah Tanah Merah. Lain kan? Ya, Pak Sari mah Tanah Merah. Lain dengan Pak Sari mah Tanah Merah. Sudah lain pengertiannya. Kalau Pak Sari mah Tanah Merah, artinya orang yang bernama Pak Sari matanya itu berwarna merah karena sakit mata atau apa. Tapi kalau Pak Sari mah Tanah Merah, Pak Sari mah yang rumahnya di Tanah Merah. Begitu juga Al-Quran. Kalau rambu-rambu itu tidak perhatikan, bisa mengacaukan makna daripada firman-firman Allah itu. Ini antara lain tata krama adab kita baca Al-Quran untuk memperoleh keistimewaan itu tadi. Oleh karenanya Rasulullah bersabda begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran, mu'allamau, dan mengajar Al-Quran. Jadi yang belajar dan mengajar mendapatkan keutamaan. Ini contoh saja daripada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Kalau yang ini boleh berhenti, boleh lanjut. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu yang berlanjut. Berhenti boleh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Berhenti. Tanpa diulangi. Ada yang boleh berhenti tapi harus diulangi. Misalnya lam alif di tengah ayat, nanti akan ketemu kita dengan rambu-rambu itu. Ini ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang perlu kita ketahui dan kemudian kita perhatikan ketika kita praktik membacakan Al-Quran. Kita lanjutkan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Walladzi khalaqas samawati wal arda
ini rambu lain. Kalau tadi jim kecil, di sini huruf kecil qaf dan lam alif layyina. Lam alif itu ada dua. Ada lam alif mamdudah namanya, dan ada lam alif layyina. Ini qaf dan lam alif layyina. Ini lam alif juga tapi layyina, lam alif yang lembut, yang lunak. Kalau lam alif yang mamdudah begini. Ini lam alif mamdudah namanya. Tapi kalau yang ini lam alif layyina, yang lemes. Ini singkatan dari al-waqfu aula. Di ayat ini berhenti lebih bagus, lebih utama. Terus sih boleh, cuma berhenti di situ lebih utama. Al-waqfu aula. Paham Bapak ya? Umpama nafas tidak cukup, berhenti di situ. Walaupun kalau masih ada nafasnya, kalau nafas tidak cukup atau masih panjang nafasnya, itu berhenti di situ lebih utama. Lebih utama. Erat kaitannya dengan pemahaman terhadap makna-makna dari ini. Nanti akan ada as-sad dalam alif layyina, al-waslu aula. Menyambung bacaan itu lebih utama, nanti akan ketemu. Kita lanjut. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Nah, di sini Quran yang saya pegang ini adalah Quran lanjutan. Iqra, lanjutan dari Iqra 6. Kalau anak-anak kita belajar Iqra, dalam bukunya itu ada sampai di Iqra 6. Nah, ini lanjutannya ini. Ini Pak Haji Suparno pegang ini ya. Kalau yang lain nggak ada tanda itu. Ini kebijakan daripada yang menerbitkan Al-Quran sebagai lanjutan dari Iqra 6 ini. Di situ ada baris, ada tulisan huruf Latin, mulai dan berhenti. Saya berhenti di situ tadi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Berhenti di situ kan tadi. Nah, karena ini belum sempurna makna daripada potongan ayat ini, maka harus diulangi. Nah, cara mengulanginya di situ ada petunjuk mulainya dari situ. Itu maknanya. Jadi, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Berhenti karena makna ini belum sempurna, maka diulangi. Nah, cara mengulanginya harus memulai dari wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu dan seterusnya. Jadi begitulah cara kita menerapkan adab tata krama dalam membaca Al-Quran. Kita lanjut. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minat samai wa ma ya'ruju fiha wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minat samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan perlu diketahui juga, karena dengan pengetahuan ini kita bisa meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah. Al-Quran ini bisa memberi syafaat. Rasulullah memberi syafaat kepada kita, Al-Quran memberi syafaat kepada kita. Bentuk syafaatnya, syafaat Rasulullah itu
memberi syafaat ketika orang sudah diceburkan ke neraka. Rasulullah bisa memberi syafaat. Tapi Al-Quran memberi syafaat orang supaya tidak masuk neraka. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan dalam surah Tabarok itu ya, ada kisah dari sebuah hadis. Orang yang hafal dan mengamalkan istiqomah membaca surah Tabarok. Surah Tabarok itu awal surat dari juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fadhil basara hal tara min futur dan seterusnya. Itu ada ayat, ada surat-surat jumlahnya 7 surat yang disebut sebagai surah munjiat, mulai dari alif lam mim sabda sampai surah Yasin, sampai surah Ad-Dukhan, termasuk surah Tabarok. Nah, orang yang hafal ini, ada kisah di dalam kuburan itu diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Ditanyakan, "Man rabbuka?" Kemudian karena satu dan lain hal, kemudian akan diadab oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, surah Tabarok yang dia hafal di dunia itu membela. Jangan macam-macam kamu, mentang-mentang utusan Allah untuk menanyakan yang mati ini, kemudian kamu mengadab ini. Tidak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Saya ada di dalam tubuh orang itu. Sampai sebegitu kisah ini. Kalau Tabarok. Al-Mulk ya. Kalau orang Madura bilangnya Al-Muluk. Kenapa? Kalau orang Madura bilangnya Al-Muluk. Ya, Tabarakal Mulk, surat Mulk, surat Al-Mulk. Saya hafal itu 7 itu. Mulai kecil dari Madura saya sudah hafal. Jadi sebelum ke pondok saya sudah hafal karena saudara-saudara saya, sepupu saya itu di Madura setiap malam Jumat kumpul semua kemudian membacakan itu surat munjiat. Mulai dari alif lam mim sabda, kemudian surah Yasin, surat Dukhan, surat Waqiah, surat Al-Mulk, kemudian surah Al-Buruj, kemudian surah Al-Hatta 'alal insani khairum minad dahri dan seterusnya. Ini keistimewaan Al-Quran, memberi syafaat kepada orang supaya tidak masuk neraka. Luar biasa kan? Jadi istiqomah baca Al-Quran. Katakan kalau misalnya tidak bisa 1 bulan hatam tiap minggu, ya berapa 1 bulan sekali lah apa-apalah. Ya 1 bulan sekali. Tahadus min nikmah, saya tiap 5 hari hatam. Tiap 5 hari hatam. Jadi berarti 1 bulan saya alhamdulillah hatam 6 kali tiap 1 bulan. Saya punya catatan di situ, tujuannya bukan untuk apa-apa, tapi untuk anutan bagi anak-anak saya. Setelah saya meninggal mungkin dibuka-buka, oh ayah begini. Itulah Bapak. Oleh karenanya adab dan tata krama ketika membaca ini betul-betul perlu diperhatikan. Kita lanjut. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Ini anaknya Pak Afan ini sudah selesai hatamannya 30 juz, luar biasa. Yang putri sekarang mondok di mana? Peloso ya. Lirboyo. Luar biasa ini. Jualan sandal, anaknya sukses-sukses semua. Ada yang di dokter. Ada yang pengusaha, calon pengusaha besar di Jakarta ini. Luar biasa. Nah, kalau anak hafal Quran, orang tuanya mendapat syafaat, tipetan syafaat dari Al-Quran itu insyaallah. Kita lanjut. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail.
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الله وأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 345. Surah Al-Mu'minun ayat 55. Halaman 345 Surah Al-Mu'minun ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banina nusari'u lahum fil khairat. Nah, ini dalam alif kecil kan di situ. Ini rambu lain. Kalau tadi jim kecil, huruf jim kecil, huruf qaf dengan lam alif lagi guna, qaf awalnya seperti itu. Di sini lam alif. Jadi banyak rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam mushaf Al-Quran itu. Tanda lam alif kecil ini tidak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti, diulangi. Namun karena ini di akhir ayat, berhenti sih boleh. Berhenti boleh. Tapi lebih bagus tidak berhenti sampai pada saat fil khairati, di situ ada rambu qaf dan lam alif layyina. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banin. Boleh berhenti kalau di akhir ayat. Tapi ketika lam alif kecil itu di tengah ayat, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti harus diulangi. Kalau ini tidak apa-apa. Bal la yash'urun innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiquna wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minuna wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna wal ladzina yu'tuna ma ataw. Kenapa dalam alif begini? Karena rangkaian pembicaraan yang bersambung. Ayat di belakangnya erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi berkaitan dengan pemahaman makna daripada ayat ini. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sering atau bukan sering, setiap mengawali saya ucapkan kalimat ini. Karena apa? Kita tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melakukan sesuatu dan untuk meninggalkan sesuatu, bahkan untuk melakukan sesuatu dan bahkan untuk meninggalkan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Tidak mampu. Itulah makna hakiki daripada ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan untuk menghindar dari kemaksiatan, untuk menghindar dari keburukan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk berbuat baik dan mengerjakan yang baik, melaksanakan perintah illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang selalu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita mantapkan dalam hati kita, la haula wala quwwata illa billah. Ini kalau dijadikan wiridan luar biasa juga. La haula wala quwwata illa billah. Kita masih dipertemukan oleh Allah untuk mengadakan kajian Al-Quran, mulai dari tartilnya, mulai dari adab membaca Al-Qurannya, sampai kepada memahami makna. Dan kemudian kita berharap pada Allah, hidayah ini yang merupakan hidayah ilmiah. Dan hidayah itu ada dua, hidayah yang berupa ilmiah, kita mengerti makna Al-Quran, itu sudah merupakan hidayah ilmiah dari Allah.
Hidayah ilmiah. Dan kemudian kedua, hidayah amaliyah, hidayah yang bersifat praktis. Artinya kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita ketahui dari Al-Quran ini. Ayastabuna anna ma numidduhum bihi mim mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ayat 55 dan ayat 56 ini, dua ayat ini merupakan rangkaian sangat kental, sangat dekat hubungannya dengan beberapa ayat sebelumnya. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang musyrik Mekah karena mereka tidak mau mengambil i'tibar, tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang dituturkan oleh Al-Quran pada ayat-ayat sebelumnya yang lebih jauh lagi, di mana Allah pada ayat-ayat ini, pada ayat awal ayat-ayat ini Allah menceritakan tentang dibinasakannya umat kaum Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, dibinasakannya umatnya Nabi Hud, kaum Ad, dibinasakannya kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Nah, orang-orang musyrik Mekah ini tidak mau mengambil pelajaran itu, tidak mau mengambil iktibar itu, mengambil contoh-contoh itu. Kenapa dibinasakan? Tapi justru ketika Rasulullah Nabi Muhammad diangkat dan diutus ke bangsa Arab, mereka menentangnya, melecehkan Nabi, menganggap Al-Quran ini sebagai omongan tukang sihir, menganggap Nabi sebagai pembohong, dan seterusnya. Oleh karena demikian, maka dua ayat yang kita kaji pada pagi hari ini, dua ayat yang di awal ketika kita mengkaji ayat ini, Allah mengecam ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banina nusari'u lahum fil khairat. Ayahsabuna, apakah mereka orang-orang musyrik Mekah itu mengira terhadap apa? Annama numidduhum, kepada sesungguhnya apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka, orang-orang musyrik Mekah itu, bihi, dengan sesuatu itu. Apa rupanya sesuatu itu? Antara lain mimalin, dari harta benda. Orang-orang musyrik kan beri harta benda, wabanin, dan anak-anak. Harta benda dan anak-anak itu menjadi kebanggaan sebuah rumah tangga. Orang yang tidak punya keturunan sampai puluhan tahun nggak punya anak, kata orang Madura itu nisbah. Apa nisbah itu bahasa Jawanya? Apa? Bukan merculo, nisbah. Merasa kesepian gitu. Ya, nelongso. Ya bayangkan, sudah tua seperti Pak Osman, seperti saya, kemudian nggak punya anak. Coba kita bayangkan aja. Walaupun punya anak tapi jauh-jauh seperti saya, sama saja. Makanya ini tak gadang-gadang supaya menetap di sini. Walaupun punya anak tapi nggak punya harta, nisbah juga. Kenapa? Pendidikan anak tidak tertangani, hidupnya menjadi beberapa kesulitan. Jadi yang disebut di sini yang pokok-pokok oleh Allah. Orang-orang musyrik Mekah itu diberi anugerah berupa harta benda dan anak keturunan. Dan anak keturunan ini akan meneruskan sejarah kita. Kalau kita nggak punya keturunan, mati obur, kata orang Madura, ya kan? Tidak ada yang melanjutkan sejarahnya. Bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal, tidak punya keturunan, kan nggak ada yang bisa meneruskan. Tapi kalau punya anak kemudian menikah, punya keturunan, cucu, oh ini mbah saya. Jadi tak nisbat kalau punya keturunan. Ada yang meneruskan sejarah. Putus berarti duriahnya ya, Pak? Ya. Putus, terputus. Mati obur itu kata orang Madura. Obur pas mati. Nah.
Obor itu kan oncor itu, bambu dikasih minyak tanah kemudian kasih sumbu gitu. Itu obor. Kalau punya anak yang bawa obor ini ada, itu maksudnya. Nabi-nabi dahulu itu punya keturunan. Nabi Ibrahim mendambakan betul keturunan itu. Nabi Zakaria itu juga mendambakan. Akhirnya setelah usia sudah sepuh dan istrinya sudah mandul, datang keajaiban dari Allah. Nabi Ibrahim diberi keturunan Nabi Ismail pertama, kemudian Nabi Zakaria diberi keturunan Nabi Yahya namanya. Jadi yang disebut di sini oleh Allah yang pokok-pokok. Apakah orang-orang musyrik Mekah itu mengira ketika kami memberi anugerah kepada mereka mimalin berupa harta benda wa banin dan anak keturunan, nusari'u lahum bil khairat, berarti kami bersegera kepada mereka kaum musyrikin Mekah itu bil khairat dalam kebaikan, sehingga merasa anugerah harta dan benda itu sebagai restu dari kami, sementara mereka itu dalam kemusyrikan. Tidak, bukan karena restu itu, tapi itu merupakan istidraj. Apa? Solagen kalau orang Madura. Apa? Lulu ya. Dilulu, diulur oleh Allah akan terus bermaksiat terus. Bergubang dalam kemaksiatannya. Hartanya dibikin lancar, rezekinya lancar, kesehatan lancar. Tapi maksiatnya juga lancar. Itu berarti istidraj, bukan karena senang restu dari Allah, bukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ini, dengan istidraj ini, bersabda begini: "Idza ra'aitallaha yu'til abda." Ini saya catat supaya menjadi pegangan kita. Nah ini sabda Rasulullah, hadisnya sahih. Idza ra'aitallah yu'til abda, apabila engkau melihat Allah yu'til abda, menganugerahkan, memberi kepada seorang hamba ma yuhibbu, kepada apa yang dia inginkan. Ingin rezeki, ingin anak, ingin sukses anak-anaknya, ingin sehat, diberi. Tapi wa huwa muqimun, orang itu, hamba itu muqimun ala ma'asi, mantap dalam perbuatan-perbuatan maksiatnya, kedurhakaannya mantap. Fa innama huwa min istidrajun, ketahuilah bahwa sungguhnya anugerah yang diberikan Allah kepada hamba itu istidrajun, solaget, bukan karena restu, bukan karena kesenangan Allah melihat diberi kesenangan, diberi harta, diberi sukses, bukan. Kalau kemudian ada hamba kok lancar tapi maksiat terus, ibadahnya juga tidak perhatikan. Hati-hati, jangan-jangan itu sebagai solagen istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah bersabda ini, kemudian menyebut ayat falamma nasu ma dzukiru bihi, surah Al-Imran, Pak Guru.
Surah Ali Imran ayat 44. Jadi teknologi ini kita manfaatkan untuk ngaji ini pahala. Jadi teknologi tergantung yang pakai. Kalau yang pakai ya bukan orang-orang baik, dipergunakan untuk yang jelek-jelek. Ada? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika min amba'il ghaibi. Bukan. Yang 44 Al-An'am. Falamma nasu. Al-An'am ya, Al-An'am. Pak Guru dekatan sudah biasa cari-cari ayat. Nggih, halaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya, itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu ma utu akhadnahum bima kanu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Ya. Itu artinya rangkaian daripada sabda Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebut ayat itu. Falamma nasu ma dzukiru, setelah mereka itu meninggalkan apa yang diingatkan oleh Allah, mengisahkan Tuhan, berbuat baik, beramal soleh, dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ditinggalkan oleh mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, maka kami bukakan kepada mereka abwaaba kulli syai'in, pintu-pintu kesenangan berupa rezeki, kesehatan, macam-macam. Dilantur oleh Allah. Tapi maksiatnya jalan terus. Hatta idza farihu bima utu, sampai pada ketika dia bergembira dengan apa yang diberikan itu, dengan kegembiraan yang mengandung kesombongan, angkuh, congkak. Apa buktinya congkak? Mereka tidak mau ingat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saja dalam kemaksiatannya. Itu berarti angkuh, congkak. Akhadnahum baghtatan, akhadnahum, kami ambil tindakan mereka itu baghtatan, secara mendadak, tiba-tiba. Banyak kan? Dan kemudian bersenang-senang dengan kenikmatan yang diperoleh, merasa disanjung oleh Allah, merasa direstui oleh Allah. Seperti contohnya pegawai pajak itu, pegawai pajak yang sekarang masuk tahanan itu, akhirnya baghtatan, dengan mendadak ketangkap KPK misalnya. Itu pasti begitu. Faidahum mublisun, kemudian tiba-tiba mereka itu berputus asa dari semua jalan kebaikan. Jadi ngati-ngati. Nah, bukan berarti kita tidak usaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dari Allah. Tapi kebaikan-kebaikan itu perlu disyukuri dan diikuti dengan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Semakin diberi kenikmatan, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ini. Saya nak ingatkan pada orang yang panen kopi ini, Pak Haji, sama lagi Pak Haji itu, dua haji ini panen kopi ini. Sekarang harganya berapa 1 kilo sekarang? 80. 74. Nah, luar biasa kan? Ambil 10 kilo saja sudah 700-an. Lebih biasa.
Jangan, awas ini, ngati-ngati. Ya, harus semakin meningkat ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, tahun depan tidak guna, Pak. Itu. Jadi berhati-hati dengan nikmat Allah. Bang, ya. Takwa sholat. Takwa sholat. Ya. Ya. Jadi semakin kita diberi nikmat oleh Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diingatkan? Karena orang yang makin diberi nikmat oleh Allah itu sampai lupa. Saya sering katakan orang itu lebih mampu menghadapinya ketika diuji dengan kemusibahan, diuji dengan kepaten, diuji kemelaratan. Itu banyak orang yang mampu menahan. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, mereka lupa daratan. Diuji dengan kesenangan, lupa daratan. Faktanya seperti itu. Apalagi kemudian diikuti dengan bahwa, oh Allah senang pada aku. Ini buktinya. Dagangan lancar, macam-macam. Jadi dagangan lancar, rezeki lancar, panenan bagus. Perlu untuk ditingkatkan kualitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wujud syukur. Nah, kalau sudah syukur begitu, la azidannakum. Kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat itu. Luar biasa kalimat ini. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, la azidannakum, demi akan kami tambah sungguh. Jadi kalimatnya dua ini, ada lam qasamin dan non taukid. La azidannakum. Itu luar biasa. Artinya kalau bersyukur pasti Allah akan menambah nikmat itu. Ini tolong diberitahu pada teman-teman, awas ya, jangan kemudian seneng-seneng. Nah, ini ujian dari Allah. Karena ujian itu bukan hanya musibah, ujian itu kesenangan juga merupakan ujian kepada hambanya, kepada manusia. Diuji dengan kesenangan, dan rata-rata ujian dengan kesenangan itu membuat orang terlena, ngati-ngati. Kita lanjutkan. Nah ini ayat sabuna annama numidum bi mimali wa banina nusari'u lahum bil khairat. Tidak. Bukan untuk menunjukkan bahwa Allah merestui kemusyrikan mereka, kesesatan mereka. Apa kesesatan mereka yang terus berlanjut? Antara lain yang pertama, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Kita ini kebutuhannya kan banyak, Muhammad. Kenapa kok Tuhan cuma satu? Ini kan cara berpikirnya sudah sesat. Dikirain Tuhan itu ada bagian-bagiannya dalam melakukan sesuatu. Ada yang membuat, ada yang memelihara, ada yang merusak. Oh cuma satu? Karena kebutuhan kita kan banyak, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Mestinya Tuhannya banyak dong. Kata orang-orang mereka datang kepada Nabi itu. Oleh karenanya di tempat sa'i sekarang ini, dulu ada tidak kurang dari 360 berhala di situ. Di tempat sa'i, yang pernah umroh atau yang haji, tahu kan tempat sa'i? Itu ada 360 berhala, patung-patung berhala yang disembah. Ada yang namanya Uzza, ada yang namanya Lata, ada namanya Hubal, dan sebagainya. Pada tahun ke-8 Hijriah, ketika terjadi penaklukan Mekah, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, namun para sahabat itu masih trauma bersa'i di situ. Oleh karenanya di dalam salah satu bacaan di dalam orang yang sedang sa'i itu, innat safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junah. Tidak apa-apa kamu tawaf di situ, bersa'i di situ, tidak apa-apa. Kalimatnya tidak apa-apa karena sahabat tidak mau, enggan. Bersa'i di situ enggan, tidak mau para sahabat itu. Karena dulu di sini tempatnya berhala.
Tapi oleh Allah diluruskan pandangan itu, fala junaha alaihi ajtama bihima. Tidak apa-apa, tidak ada dosa kamu bertawaf, artinya bersa'i di situ. Walaupun dulu tempatnya berhala, sekarang kan sudah masanya sudah lain. Itu tempat berhala. Kesesatan yang kedua, misalnya Rasul kok manusia? Manusia itu kan sama dengan kita, makan, minum, tidur, berumah tangga. Mestinya Rasul itu kan malaikat. Malaikat itu kan tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga, dan seterusnya. Sering saya sampaikan, kesesatan mereka itu cara berpikir seperti itu. Coba bayangkan, kalau Rasul itu malaikat, tidak ada pembangunan di sini. Karena malaikat nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu tidur. Karena demikian, maka tidak perlu ada pasar, tidak perlu ada toko, tidak perlu ada sekolah. Kalau malaikat Rasulnya, ya kan? Jadi cara berpikir mereka sudah sesat. Nah, kesesatan, banyak lagi kesesatan itu. Rasul kok jalan-jalan di pasar? Rasul makan sampai dengan manusia. Nah, kesesatan itu oleh Allah kemudian masih dianugerahi nikmat-nikmat berupa harta dan anak keturunan. Jangan mengira kaum musyrikin yang seperti itu kami merestui kemusyrikan mereka. Jangan mengira seperti itu. Bal la yash'urun. Bahkan sebenarnya la yash'urun, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa mereka berbuat salah, berbuat kesesatan, tidak sadar karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira bahwa Allah itu merestui perbuatan kesesatannya itu. Tidak seperti itu. Balai turun. Kita lanjut. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Nah, kebiasaan Allah dalam Al-Qur'an ini menghadap-hadapkan antara keterangan-keterangan yang berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 57 ini mulai penghadapan itu dilakukan oleh Allah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang banyak, hum, mereka itulah, min khasyati rabbihim, dari rasa takut mereka kepada Tuhan mereka, musyfiqun, berhati-hati. Jadi ada khasyah, ada isfaq, rasa takut dan berhati-hati. Dua sifat ini saling isi mengisi, mutalazimah. Rasa takut dan berhati-hati itu saling isi mengisi. Orang yang berhati-hati diawali oleh rasa takut. Orang yang takut mesti berhati-hati. Jadi ada mutalazimah, sifat yang saling isi mengisi. Min khasyati dan musyfiqun. Jadi khasyah dan isfaq. Itu ciri yang pertama yang disebutkan oleh walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang hum, mereka itu biayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, baik ayat-ayat yang terbaca di dalam Al-Qur'an terbaca atau ayat-ayat yang terhampar di alam raya, mulai dari langit, bumi, matahari beredar, kemudian bintang, gunung-gunung, dan sebagainya. Ini semua ayat-ayat Allah yang terhampar di alam raya ini. Bukan hanya ayat-ayat Al-Quran yang terbaca, tapi ayat-ayat yang terbaca dan juga ayat-ayat yang terhampar di alam raya ini. Bagaimana? Yu'minun, beriman, percaya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang hum, mereka itu bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, la yusyrikun, tidak memusyrikkan, tidak mempersekutukan, baik persekutuan kecil apalagi persekutuan besar, baik syirik khafi atau syirik jali. Jadi musyrik itu ada dua macam. Syirik, syirkun khafiyun, dan syirkun jaliyun.
khafi itu beribadah tidak ikhlas, itu syirik. Karena ingin dipuji orang, itu ibadah. Sholat misalnya berjamaah ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, itu tidak ikhlas. Nah, orang tidak ikhlas itu syirik. Tapi syirik khafi, syirik yang samar. Kalau syirik jali, artinya syirik yang jelas, yaitu mempertuhankan selain Allah. Itu syirik yang jelas. Orang kadang tidak paham ini. Nah, perlu bapak-bapak sampaikan ini kepada orang lain, kepada teman-teman kita, bahwa syirik itu orang beribadah tidak ikhlas, itu juga termasuk syirik. Jadi yang di sini walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang banyak hum mereka itulah birabbihim yang dengan Tuhan mereka la yusyrikun, tidak mempersekutukan, tidak musyrik. Nah, sedang macamnya syirik ada dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik yang samar berupa itu, beribadah kepada Allah tidak ikhlas, ingin dipuji orang, atau meninggalkan sesuatu karena takut dilihat orang, itu juga riya. Jadi ada istilah syirik di dalam ibadah, ada yang namanya riya. Riya itu meninggalkan sesuatu karena takut dilihat orang. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu linnasi dzaka huwarriya usabalala. Itu dalam kitab Hidayatul Atqiyah seperti itu. Jadi orang beribadah karena manusia itu syirik, dan orang meninggalkan ibadah karena takut dilihat manusia itu juga riya. Sama-sama salahnya. Kok tak berjamaah ke masjid, kok riya abe, berjamaah di rumah atau berjamaah dengan istri. Niatnya begitu, salah itu. Bagaimana yang ya, kita ke masjid dengan memantapkan hati, jangan sampai diri merasa ingin dilihat orang. Jangan merasa diri ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Itu yang benar. Jadi kemudian puasa misalnya, engkau tak puasa, teko ya besoreng puasa. Nah, itu salah dan begitu. Nah, cuma ikhlas itu bertingkat-tingkat, Bapak. Ada ikhlas yang sungguhan, yang tingkatnya paling atas, yaitu beribadah kepada Allah, tidak mengharap apa-apa dari Allah. Hanya mengharap taqarrub, kedekatan kepada Allah, dan mengharap ridho Allah. Seperti yang diucapkan, yang disampaikan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini seorang wali perempuan, seorang sufi perempuan. Di tengah malam beliau itu mengadu kepada Allah. Abadtuka la li jannatik wa la li narik. Ya Allah, kami menyembah Engkau la li jannatika, bukan karena mengharap surgamu, wala li narik, dan bukan karena takut nerakamu. Itu ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas yang tinggi. Kemudian ikhlas yang kedua yaitu mengharap pahala dari Allah dan takut agar terhindar dari adabnya. Itu ikhlas juga. Kita membaca Al-Quran pada mendapat pahala, kita sholat pada mendapatkan pahala dan terhindar dari adabnya. Itu juga masih ikhlas. Tapi ikhlasnya di bawahnya. Kemudian derajat yang ketiga dari ikhlas itu beribadah atau membaca Al-Quran, surat Baqiyah misalnya, agar supaya dagangan lancar misalnya. Itu masih termasuk ikhlas, tapi ikhlasnya kelas butuh ya. Kelas 3. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kelas manusia itu kan beda-beda kan. Jadi ada yang kelasnya ini. Nah, kalau kita ingin menjangkau yang itu, padahal pondasinya tidak untuk itu, kita malah terjerungep. Apa terjerungep ya? Jadi kondisinya kondisional aja, sesuai dengan realitas yang kita miliki, tidak usah memaksa-maksakan. Misalnya kalau takbiratul ihram itu, tidak perlu. Kalau saya sih, tidak perlu maksa-maksakan. Karena dalam takbiratul ihram itu kan ada yang namanya
apa namanya ya, muqaranah dan istihdor. Jadi ada muqaranah itu artinya berbarengan. Istihdor itu menghadirkan rukun-rukun sholat itu dalam kalimat huruf-huruf takbir itu. Allahu Akbar. Ada huruf apa itu? Allah, al, alif, hamzah dan lam, kemudian ha, kemudian akbar. Jadi rukun-rukun sholat itu dibayangkan dalam kalimat Allahu Akbar itu. Tapi yang bisa begitu tuh kelasnya kelas orang-orang solehin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya bayangkan, membayangkan rukun sholat yang 17 itu dalam kalimat Allahu Akbar. Kalau kelas saya tidak mampu. Tidak mampu. Bisa was-was nanti. Allah, 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 Allah. Bisa begitu nanti. Jadi bagaimana banyak di ropol saja dibayangkan semua, tidak usah disebut satu persatu begini. Ini Allahu Akbar. Asalkan bulatkan dalam hati bahwa rukun sholat itu seperti ini. Allahu Akbar. Kalau kemudian dipanjangkan semakin digelitik-gelitik sama setan. Semakin digelitik sama setan. Oh, kamu kurang itu. Akhirnya panjang tambah panjang lagi takbirnya. Kalau saya begitu. Artinya kelas kita dalam beribadah pun beda-beda. Kalau memang kita kelasnya di sini, ya di sini saja, tidak usah menjangkoyong di atas. Bisa jatuh, parah kita ketika jatuh. Jadi begitu. Dan Allah itu maha memaklumi. Allah maha memaklumi kondisi kita. Yang penting hati kita betul-betul ingin, tapi kemampuan yang tidak ada, Allah betul-betul memaklumi. Itu ikhlas. Jadi kalau ikhlas kita mampunya di sini, baca surat Yasin agar supaya selamat tanaman misalnya, ya tidak apa-apa, ikhlasnya sudah di situ. Di bawah itu sudah tidak ikhlas lagi. Jadi yang pertama betul-betul tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Nah, kemudian yang kedua beribadah untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Yang ketiga agar supaya kehidupan kita enak, lancar rezeki dan sebagainya. Itu masih masuk dalam kategori ikhlas. Daripada misalnya datang ke dukun misalnya, dukun ke minta minyan misalnya, kan lebih baik baca surah Waqiah. Karena ada keterangan dari Rasulullah. Lebih baik baca Yasin, surah Yasin. Karena Yasin itu untuk segala keperluan. Walaupun itu tadi ikhlasnya masih kalah dengan yang di atas. Itulah maksud saya. Masih termasuk dalam golongan yang Islam. Kita lanjutkan, tinggal sedikit. Walladina, karena walladina ini kata sambung semua. Innal ladina, mulai dari sini. Innal ladina, walladina, walladina, walladina. Itu apa artinya? Kata sambung. Sifat-sifat yang dirinci oleh Allah. Orang yang begini dan orang yang begini, orang yang begini dan semua. Nanti di belakang disebutkan tempatnya di mana. Walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbim raji'un. Walladina, dan orang-orang yu'tuna yang memberikan mereka itu ma atau apa yang telah diberikan, wa qulubuhum wajilatun, dan sedang hati mereka wajilatun, merasa takut. Wajilatun, merasa takut. Annahum merasa takut, jangan-jangan apa yang diberikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut, jangan-jangan masih was-was, begitu maksudnya. Annahum, sesungguhnya mereka ila rabbim raji'un, merasa takut. Annahum, sesungguhnya mereka ya rabbim, pada Tuhan mereka raji'un, akan kembali. Jadi bayangannya pada akhirat, merasa takut, beribadah, merasa takut, merasa was-was, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asumsi bahwa mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu semua alladzina ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah
yusari'una, orang-orang yang bersegera fil khairati, di dalam aneka macam kebaikan. Artinya orang yang pertama cirinya takut kepada Allah dan berhati-hati. Kemudian yang kedua, terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran maupun ayat-ayat yang terhampar di alam raya ini beriman. Kemudian yang ketiga, tidak mempersekutukan Allah, artinya ikhlas dalam ibadah. Ibadah apa saja ikhlas dilakukannya. Kemudian yang keempat, memberikan sesuatu sementara hatinya selalu waspada. Jangan-jangan sesuatu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan menghadap Allah kembali kepadanya. Mereka itulah yusari'una fil khairat, orang yang bersegera di dalam segala aneka kebajikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka itulah laha, kepada kebaikan itu, sabiqun, yang berlomba mengalahkan yang lain. Artinya orang yang punya ciri-ciri seperti itu selalu bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengalahkan yang lain. Sabikun itu musabaqah. Ingat Bapak-bapak, musabaqah tilawatil Quran. Itu berasal dari sabikun, sama akar katanya sama. Sabikun, berlomba. Berlomba mengalahkan yang lain, mendahului yang lain. Itu musabaqah. Orang yang seperti itu yang memiliki ciri-ciri takut kepada Allah dan berhati-hati. Nah, kemudian yang kedua, dia terhadap ayat-ayat Allah beriman, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat yang terhampar di alam raya ini. Yang ketiga, dia ikhlas, tidak mempersekutukan Allah. Yang keempat, dia memberikan sesuatu, hatinya takut, khawatir, jangan-jangan ini tidak terima karena aku akan menghadap Allah, kembali kepada Allah, ingat pada akhirat. Mereka itulah orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Mendengar adzan sedikit saja sudah bangkit. Nah, itu namanya bangkit, mempersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari satu majelis ke majelis yang lain akan membawa perubahan pada diri kita dalam kedekatan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kiai, saya mau tanya. Monggo. Ini juga menyangkut saya sendiri. Oh ya. Saya di rumah itu ada beberapa Quran yang saya rusak. Tapi saya ini terus yang sebagian dari sudah. Lah ini pemusnahannya gimana, Kiai? Terus saya sering nemu undangan gini ini, ada lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tahu saya ambil. Karena ini lafal Bismillah ya, undangan gini. Ini sering dibuang dengan orang, dibuang. Sering dibuang. Bismillah. Jadi kalau ketemu saya ambil, saya potong. Lah ini pemusnahannya gimana dengan ayat Quran yang di rumah yang telah usang? Ya. Gimana cara memusnahkan, menghilangkan supaya sudah. Kalau ditaruh di karung malah dia dari tikus nanti. Ya. Iya. Sekian. Yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita menyimpan Quran yang sudah besar. Yang kedua, menemukan ayat-ayat di jalanan seperti di undangan misalnya. Ya. Ini yang apa namanya, gejala-gejala yang memprihatinkan bagi kaum muslimin. Kurang menghargai sesuatu yang harus dihargai. Nah, dulu ketika saya di Madura itu berangkat ngaji ke masjid atau ke mushola, ke guru itu, Al-Quran ini sungguh. Oke. Iya. Sekarang enggak. Lembai. Iya. Iqra. Lembai nak kana. Kalau di sini saya ketat. Itu benih-benih toledan banar warga. Jadi harus begini paling tidak. Kalau dulu ini jabat orang Madura begini mengagungkan. Bahkan bukan hanya itu, menaruh kitab, menata kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, apalagi kitab-kitab umum, matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Jangan kemudian Al-Quran ada di bawah, kemudian ini bahasa Indonesianya, matematikanya di sini. Itu termasuk orang yang tidak menghargai firman Allah wahyu. Itu ya Bapak ya.
Ini anak-anak kita diberitahu ini membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau Al-Quran yang sudah rusak itu masih bisa terpelihara dengan menyimpannya dengan baik, lebih baik disimpan. Nah cuma kalau setiap ada Al-Quran rusak kemudian disimpan kan memakan tempat kan. Bukan tikus kayaknya. Kalau di atas pokok itu kadang-kadang dia cari tikus. Di atas mana? Dimakan tikus bagi. Oh ya kebagi bunda tekos kan di sana. Iya itu. Bisa. Dibakar. Lah cara pembakarannya? Ya dibakar, kasih tempat kemudian dibakar. Abunya? Ya? Abunya buang kemana? Ya abunya dipendam aja. Pendam saja ya? Iya. Oh, terima kasih. Abunya dipendam aja. Iya. Saya pernah sedikit emosi kan bahwa saya beli pindang di pasar. Yang dibungkuskan itu LKS-nya anak MTS. Ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi di situ. Ya Allah, ini umat Islamnya sendiri yang seperti itu. Pernah Bapak lihat? Pernahkah saya sampaikan ini? Iya, iya. Waktu di masjid tinggal sana. Ya. Saya beli pindang, terus terang beli pindang kan, saya suka ke pasar ya, beli pindang. Kalau beli pindang kan berarti teman-teman kita yang jual. Nah itu dibungkusnya itu LKS, lembar kerja siswa MTS itu. Ada kan? Ada yang hadis, ada Al-Quran. Ini kebaya bungkus, ya Allah. Al-Quran, ayat Al-Quran, wahyu Allah. Ini kebaya bungkus tadi. Ya, yang begini-begini ini. Ya buktinya seperti itu tadi. Pak Osman mendapatkan tulisan Bismillah di jalan. Di undangan. Kemudian dibuang, diinjak-injak. Nah seandainya ini ditulis huruf Latin gimana? Kenapa? Huruf Latin Bismillahnya ini. Sebaiknya tidak usah pakai. Nanti dulu sampai. Yang saya tanya sama sampean. Sama Kiai dulu. Seandainya Bismillahnya ini saya tulis dengan Latin, apa sama dengan yang ditulis dengan bahasa Arab ini? Begini ya. Ya. Kalau ditulis dengan huruf Latin, itu mukjizatnya sudah hilang. Oh gila. Mukjizatnya sudah hilang. Makanya ulama, sebagian besar ulama mengharamkan ayat Al-Quran itu ditulis dengan huruf Latin. Karena ijaznya, pengapesnya sudah nggak ada. Nilai mukjizatnya sudah nggak ada. Apa Mbak? Oh ya, taruh situ. Taruh situ dulu. Tunggu. Bentar. Taruh di luar aja. Ini ada santri ngaji di sini mau hatam Al-Quran, mau tasyakuran. Hah? Ya tunggu dulu. Ini sebentar lagi mau buyar kok. Semangat banget ya. Ya. Tunggu dulu di luar. Anaknya Mas Rozak itu yang hatam. Arina hatam Al-Quran. Saya tradisikan hatam untuk hatam pertama tasyakuran. Orang belajar silat aja itu selamatan. Apalagi hatam Al-Quran. Ya itu Mas Man ya. Jadi kalau tulis ayat Al-Quran, Bismillah kan termasuk ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Ditulis huruf Latin, sudah hilang kemujizatannya. Jadi seandainya dibuang begitu saja enggak apa-apa ya? Ya jangan dibuang. Enggak Ya, tetap saja karena di situ ada nama Allah. Iya, Ya. Nah itu yang bikin apa ya? Perasaan ini Iya. tidak memperkenankan. Kalau nama Allah ditulis pakai nama Arab atau nama huruf Latin, kalau diinjak-injak kan berpengaruh pada keimanan kita. Kurang menghargai itu, tidak menghargai itu. Nah, cuma tadi saya singgung masalah hilangnya kemukjizatan daripada ayat Al-Quran itu kalau ditulis dengan pakai huruf Latin. Begitu ya sementara Mas Man ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan puas ya. Puas. Nah, berarti kesimpulannya Pak Kiai sebaiknya di undangan itu tidak usah pakai Bismillah, apa harus pakai itu Pak Kiai? Daripada seperti tadi kan yang tadi Pak Usman kan susah juga Pak.
Yang di mana undangan pakai bismillah? Kan sekarang pakai bismillah semua, pakai bismillah dengan nama Allah gitu terus. Iya, dengan syarat tadi itu. Diawali dengan bismillah. Ya kalau begitu ya kita yang menerima itu ya disimpan itu. Jangan disembarangkan, jangan jangan dibuang sembarangan. Kalau enggak kita bakar. Kalau enggak kita bakar. Karena kalau kita bakar kan enggak ada resiko. Tidak ada resiko yang harus kita tanggung. Ya sementara itu yang penting ini prinsipnya kita harus menghargai dan menghormati syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam termasuk Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab ini kayak lagi. Kitab yang paling tinggi kualitasnya itu Al-Qur'an. Kemudian di bawahnya itu tafsir Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga di bawah itu adalah kitab-kitab hadis yang sahih, seperti kitab-kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu. Nah, naruhnya juga di rak kitab-kitab, rak buku-buku juga harus ada penghormatan, penghargaan. Mari kita berdoa dulu. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sallim wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuhyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina